Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatma Qurrata ini dengan NPM 18110060 dari Biologi 2018A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proposal saya yang kedua, yaitu yang berjudul Implementasi Metode Pembelajaran Mind Mapping untuk Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar Peserta Didik pada Pembelajaran Biologi kelas 11 IPA 1 SMA Negeri 4 Bukit Tinggi. Yang pertama ada abstraknya, yaitu peningkatan mutu pendidikan melalui penelitian tindakan kelas yang bertujuan untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar peserta didik melalui implementasi metode pembelajaran mind mapping pada pembelajaran biologi. Subjek dalam penelitian tindakan kelas ini adalah peserta didik kelas 11 IPA 1 SMA Negeri 4 Bukit Tinggi yang berjumlah 48 orang pada tahun ajaran 2017-2018. Data kualitatif yang diteliti adalah aktivitas peserta didik yang diamati oleh observer selama proses pembelajaran berlangsung, sedangkan data kuantitatif diperoleh dari skor pembuatan mind mapping. Soal uraian dan tes evaluasi pembelajaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya peningkatan aktivitas peserta didik dalam siklus pertama, yakni persentase yang diperoleh adalah 72% pada keseluruhan indikator yang diamati, sedangkan pada siklus kedua mengalami peningkatan yakni dengan persentase 100% pada keseluruhan indikator yang diamati. Data hasil belajar peserta didik yang diperoleh pada siklus pertama dengan jumlah peserta didik yang tidak tuntas adalah 18 orang dengan persentase 38%. Sedangkan hasil belajar kognitif peserta didik yang tuntas adalah 30 orang dengan persentase 63%. Sedangkan hasil belajar kognitif peserta didik pada siklus kedua mengalami peningkatan yakni dengan jumlah peserta didik yang tidak tuntas adalah 6 orang dengan persentase 13%. Sedangkan hasil belajar peserta didik yang tuntas adalah 42 orang dengan persentase 88%. Selanjutnya yaitu latar belakang masalah. Peningkatan mutu pendidikan pada era globalisasi saat ini menuntut para pendidik untuk lebih kreatif dan mampu menyesuaikan metode-metode pembelajaran agar sesuai dengan zaman. Pendidikan yang memadai adalah sebuah kebutuhan yang sangat diperlukan peserta didik untuk dapat memahami konteks mata pelajaran yang diminati. Keadaan pendidikan yang bertaraf konvensional pada saat ini masih menjadi masalah. Perubahan kurikulum dan pembaharuannya menjadi proses pembelajaran terasa teracak oleh sistem yang tidak menentu. Oleh karena itu, kemampuan guru dalam mengelola kelas sangat diperlukan untuk menjamin proses pembelajaran berlangsung secara terstruktur. Selanjutnya yaitu ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang ditemukan pada penelitian ini ialah yang pertama, bagaimana pengaruh implementasi terhadap metode pembelajaran mind mapping pada peserta didik dalam pembelajaran biologi. Yang kedua, bagaimana pengaruh implementasi terhadap metode pembelajaran mind mapping terhadap aktivitas dan hasil belajar peserta didik. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama yaitu untuk mengetahui pengaruh dalam implementasi terhadap metode pembelajaran mind mapping pada peserta didik dalam pembelajaran biologi. Yang kedua untuk mengetahui pengaruh implementasi terhadap metode pembelajaran mind mapping terhadap aktivitas dan hasil belajar peserta didik. Yang selanjutnya, adanya batasan masalah yang terjadi pada penelitian ini. Yang pertama, pelaksanaan pembelajaran pada materi biologi kelas 11 SMA Negeri 4 Bukit Tinggi. Yang kedua, hasil belajar yang diukur berupa nilai biologi yang diperoleh dari observasi serta pengimplementasian pada metode pembelajaran mind mapping. Yang ketiga, aktivitas peserta didik yang akan dilihat dari ketuntasan hasil belajar peserta didik secara kognitif. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat yang diharapkan pada penelitian ini ialah bagi peneliti dapat juga dijadikan sebagai pengalaman dan pengetahuan tentang bagaimana implementasi metode pembelajaran mind mapping untuk peserta didik sebagai bekal untuk terjun ke dunia pendidikan. Bagi guru, pada implementasi metode pembelajaran mind mapping ini dapat dijadikan bahan masukan dan pertimbangan yang tepat untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran terutama bagi mata pelajaran biologi. Yang ketiga, bagi siswa, dari penelitian ini diharapkan siswa dapat mengembangkan cara belajarnya dengan mengimplementasikan dengan metode pembelajaran mind mapping sehingga pada aktivitas dan hasil belajar siswa bisa menjadi lebih meningkat dan aktif lagi.
Selanjutnya yaitu ada kajian teori. Yang pertama, pembelajaran biologi. Pembelajaran biologi merupakan proses belajar yang menyangkut hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Pembelajaran biologi selalu menghubungkan aktivitas belajar dan dunia nyata sehingga terjadi interaksi antara siswa dengan siswa, siswa dengan guru, dan siswa dengan lingkungannya. Pembelajaran biologi di sekolah sebaiknya ditekankan pada pemberian pengalaman belajar secara langsung melalui penggunaan dan pengembangan keterampilan proses dan sikap ilmiah. Selanjutnya yaitu ada metode pembelajaran mind mapping. Mind mapping atau pemetaan pikiran merupakan cara yang kreatif bagi tiap pembelajaran untuk menghasilkan gagasan, mencatat apa yang dipelajari, atau merencanakan tugas baru. Pemetaan pemikiran merupakan cara yang sangat baik untuk menghasilkan dan menata gagasan sebelum mulai menulis. Yang kedua ada aktivitas belajar. Wahyuni 2013 menerangkan bahwa keberhasilan dalam suatu proses pembelajaran juga dilihat dari prosesnya, yaitu aktivitas peserta didik dalam pembelajaran yang tentunya dapat menunjang hasil akhir dari proses pembelajaran tersebut. Sehingga selain dari aktivitas juga adalah hasil belajar yang merupakan hasil yang didapatkan oleh peserta didik setelah proses pembelajaran berakhir. Hasil belajar merupakan salah satu perubahan pada diri seseorang bahwa hal tersebut dihasilkan mengikuti suatu proses perubahan perilaku yang diakibatkan oleh proses pengalaman belajar yang telah dilaksanakannya. Selanjutnya ada hasil belajar. Hasil belajar terdiri dari dua kata yaitu hasil dan belajar. Hasil merupakan akibat dari yang ditimbulkan karena berlangsungnya suatu proses kegiatan, sedangkan belajar adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh perubahan tingkah laku sebagai hasil pengalaman individu dalam interaksi dengan lingkungannya. Materi selanjutnya mengenai penelitian relevan yang mana pada dasarnya kegiatan belajar dilakukan untuk membangun pemahaman dan makna. Untuk membangun makna dan pemahaman yang tinggi, kegiatan pembelajaran tidak boleh monoton dan pasif, apalagi jika ada pembelajaran biologi. Seharusnya tidak hanya sebatas konsep-konsep yang abstrak, tetapi juga mampu mengembangkan keaktifan siswa. Hingga saat ini, umumnya proses pembelajaran di dalam kelas diarahkan kepada kemampuan siswa untuk menghafal informasi, sehingga siswa dipaksa untuk mengingat dan menyimpan berbagai informasi yang diperoleh tanpa dituntut untuk memahami informasi yang diingatnya. Selanjutnya ada jenis penelitian. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif, yang mana merupakan penelitian tindakan kelas atau classroom action research yang dilaksanakan dalam siklus berulang. Pada setiap siklus terdiri atas rangkaian 4 kegiatan yaitu perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi atau evaluasi, dan refleksi. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi pada penelitian ini adalah semua siswa yang berjurusan IPA di SMA Negeri 4 Bukit Tinggi tahun pelajaran 2019-2020 yang akan diambil pada kelas 11 IPA 1 untuk mengamati aktivitas peserta didik menggunakan lembar observasi yang merupakan data kualitatif dan lembar tes evaluasi peserta didik yang merupakan data kuantitatif. Yang kedua pada sampelnya, prosedur penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan secara bersiklus. Pada masing-masing siklus dilaksanakan selama 4 kali pertemuan dan setiap akhir siklus diberi tes evaluasi. Kegiatan-kegiatan pada siklus selanjutnya merupakan perbaikan dari siklus sebelumnya jika belum mencapai aktivitas dan hasil belajar yang diharapkan, maka dilanjutkan ke siklus berikutnya dengan meliputi kegiatan yakni perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Selanjutnya yaitu tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 4 Bukit Tinggi yang beralamatkan di Jalan Pabidikan Pohon Pintu Kabun, Kecamatan Mandiangin, Kota Selayar, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat 26123. Waktu penelitian dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2019-2020. Prosedur penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan secara bersiklus. Pada masing-masing siklus dilaksanakan selama 4 kali pertemuan atau 8 jam. Kegiatan-kegiatan pada siklus selanjutnya merupakan perbaikan dari siklus sebelumnya. Yang kedua, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini ialah dengan mengamati aktivitas peserta didik menggunakan lembar observasi yang merupakan data kualitatif dan lembar tes evaluasi peserta didik yang merupakan data kuantitatif.
Selanjutnya yaitu instrumen penilaian pada penelitian ini yaitu mengamati aktivitas peserta didik menggunakan lembar observasi yang merupakan data kualitatif dan lembar tes evaluasi yang merupakan data kuantitatif. Yang kedua, ada teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan untuk menentukan skor aktivitas belajar peserta didik menggunakan teknik analisis kualitatif dengan menghitung jumlah peserta didik yang termasuk dalam kategori aktif. Dari skor 0, 1, 2, dan 3 yang diberikan skor oleh observer untuk setiap pertemuan pada setiap siklus. Peserta didik dikategorikan aktif jika mendapatkan skor 2 dan 3 pada setiap indikator aktivitas peserta didik yang diamati. Selanjutnya, dari hasil penelitian ini mengenai aktivitas belajar peserta didik diperoleh melalui pengamatan yang terdapat pada lembar observasi aktivitas peserta didik pada setiap pertemuan selama siklus pertama dan siklus kedua. Pembahasannya yaitu pada aktivitas peserta didik dalam merumuskan hipotesis pada siklus pertama termasuk rendah, yaitu 76%. Hal tersebut terjadi karena sebagian besar peserta didik masih merasa bingung dan tidak mengetahui langkah dalam merumuskan hipotesis sesuai dengan masalah yang diberikan. Selain itu, peserta didik juga belum terbiasa dalam membuat hipotesis dalam kegiatan pembelajaran. Pada hasil belajarnya, peserta didik pada siklus pertama dilihat pada tabel yang ditunjukkan bahwa hasil belajar peserta didik pada siklus pertama yang mendapatkan nilai lebih dari 76 sebanyak 63%, sedangkan peserta didik yang mendapatkan nilai kurang dari 76 sebanyak 38%. Hasil belajar yang didapatkan peserta didik pada siklus pertama belum mencapai ketuntasan secara klasikal, yakni sebesar 85% dari jumlah peserta didik yang mendapatkan nilai tuntas lebih dari 76. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, yakni peningkatan aktivitas dan hasil belajar peserta didik melalui implementasi metode pembelajaran mind mapping dapat disimpulkan sebagai berikut. Berdasarkan hasil penelitian untuk aktivitas belajar peserta didik di kelas 11 IPA 1 SMA Negeri 4 Bukit Tinggi menunjukkan presentasi aktivitas belajar pada siklus pertama yakni 72% pada masing-masing indikator yang diamati. Dan pada siklus kedua, presentasi aktivitas belajar peserta didik mengalami peningkatan dengan presentasi 100% untuk keseluruhan indikator yang diamati. Berdasarkan hasil penelitian untuk hasil belajar kognitif peserta didik di kelas 11 IPA 1 SMA Negeri 4 Bukit Tinggi pada siklus pertama, jumlah peserta didik pada kategori tidak tuntas adalah 30 peserta didik dengan presentasi 63%, dan jumlah peserta didik yang tuntas adalah 18 peserta didik dengan presentasi 38%. Hasil belajar kognitif peserta didik pada siklus kedua yaitu jumlah peserta didik yang tidak tuntas adalah 6 peserta didik dengan presentasi 13% dan peserta didik yang termasuk dalam kategori tuntas adalah 42 peserta didik dengan presentasi 86%. Baiklah, mungkin sekian penyampaian dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.